Pendekar Pedang bab 244-247. Qin Fan berkata dengan ringan, aku tahu. Karena aku tahu, maka aku tidak akan banyak bicara, kembalilah bersamaku, dan tetaplah di tempat yang kami siapkan untukmu dengan patuh, agar tidak menyeret keluargamu ke bawah. Qin Fan mengangkat kepalanya dan tersenyum lembut, bagaimana jika aku tidak pergi? Hong Sanhe mendengus dingin, terserah kamu. Oh, andalkan saja mereka. Qin Fan memandangi dua pria paruh baya di belakang Hong Sanhe. Keduanya diremehkan oleh seorang pemuda, dan mereka seharusnya marah, dan bahkan menjadi marah, mengatakan kepadanya bahwa seorang tuan tidak boleh dipermalukan. Namun, mereka berdua tidak memiliki emosi sedikit pun saat ini. Ketika Qin Fan dengan tenang memisahkan mereka bertiga barusan, mereka sudah tahu bahwa bahkan jika mereka berdua bergabung, mereka pasti bukan musuh Qin Fan. Hong Sanhe menatap tak berdaya pada master tingkat master yang telah dia pilih dengan hati-hati, dan keduanya buru-buru menundukkan kepala karena malu. Hong Sanhe tiba-tiba marah, tidak ada salahnya jika tidak ada perbandingan, seorang pemuda mengalahkan dua tuan yang dia banggakan dan tidak bisa mengangkat kepala. Nak, kamu mendapat dukunganmu, tapi aku juga punya dukunganku. Meskipun kamu telah bertindak terlalu jauh dalam urusan keluarga Cheng, bagaimanapun, itu adalah kesalahan keluarga Cheng terlebih dahulu, dan Tuan Cheng sangat menuntut agar kamu dibebaskan pada tempat itu. Bunuh, yang di atas memaksamu turun untukmu, hanya memintaku untuk menemukan cara untuk menahanmu, yang menunjukkan betapa dia sangat mementingkanmu. Mata Qin Fan berbinar, dan orang di atas dari mulut Pak Tua Hong, satu-satunya di China. Ini tidak terduga oleh Qin Fan. Tanpa diduga, orang itu memperhatikannya. Kembalilah bersamaku dengan patuh, aku akan menjagamu tetap aman dan sehat, dan jangan mengecewakan orang yang mengolahmu. Kata-kata Hong Sanhe hampir seperti memberitahu Qin Fan dengan jelas, ikutlah denganku, kami ingin melatihmu. Ini adalah hal yang hebat bagi siapapun. Jika Lin Yanqi mendengarnya, dia mungkin akan menangis kegirangan. Lagi pula, diberi nama dan dilatih oleh orang itu hampir merupakan hal yang baik. Qin Fan menggelengkan kepalanya, terima kasih atas kebaikannya, tapi aku tidak akan terikat oleh apapun. Hong Sanhe mengerutkan kening, dan berteriak dengan marah, kamu menolak. Tahukah kamu berapa banyak orang yang dilawan orang itu pada akhirnya? Kamu tidak akan bisa menang karena tekanan. Kamu tidak tahu bagaimana memuji. Meskipun kekuatanmu bagus, tapi ada banyak orang yang lebih kuat darimu, kami hanya untuk melatihmu. Kamu berpikir lagi, pertimbangkan kembali jawab aku. Jangan pikirkan itu, aku, Qin Fan, tidak akan terikat oleh apapun dalam hidup ini. Hong Sanhe berkata dengan marah, apakah kamu tidak takut menyakiti orang tua dan kerabatmu dengan melakukan ini? Wajah Qin Fan tiba-tiba berubah, dan gelombang aura yang kuat meledak, yang sedikit mengejutkan Hong Sanhe yang terbiasa melihat besi dan darah. Satu orang melakukan sesuatu dan satu orang bertanggung jawab. Jika ada yang berani memikirkan kerabat saya, keluarga Cheng akan menjadi panutan Anda. Sombong. Hong Sanhe sangat marah, tidak ada seorang pun di dunia ini yang berani mengancam orang tua. Qin Fan mendongak sedikit tanpa berdebat, tanpa rasa takut, aku memandangnya. Suasana menjadi sedikit tegang. Dua pria paruh baya di sebelah mereka melihat pemandangan ini dan saling memandang, jika ada perkelahian, mereka hanya bisa menggigit peluru. Bahkan jika dia meninggal, Qin Fan tidak bisa menyakiti Tuan Hong. Setelah beberapa saat, Hong Sanhe tiba-tiba menghela nafas, orang itu benar, kamu benar-benar tidak akan menerima kondisi ini. Sepertinya, dia lebih mengenalmu. Qin Fan sedikit terkejut, apa maksudmu? Hong Sanhe memutar matanya ke arahnya, dan ada sedikit kecemburuan di wajahnya, itu artinya orang itu telah menyiapkan syarat kedua untukmu. Kondisi ini relatif sederhana, jika Anda bergabung dengan bawahan saya, Anda tidak akan diizinkan menggunakan kekerasan untuk melanggar larangan di masa depan, dan kami tidak akan mengganggu kehidupan normal Anda. Qin Fan tercengang, sederhana sekali. Hong Sanhe memalingkan wajahnya, sesederhana itu. Qin Fan tersenyum, sepertinya orang itu benar-benar memiliki mata yang tajam. Tanda seru. Saya setuju dengan kondisi Anda,
tetapi premisnya adalah saya tidak dapat menyentuh kerabat dan teman saya. Hong Sanhe mengangguk, jangan khawatir, orang itu sudah memikirkan ini untukmu. Jika ada sesuatu seperti Cheng keluarga, saya akan memberi Anda penjelasan sesegera mungkin, artinya, sebelum Anda melakukan apapun, Anda harus terlebih dahulu menyapa kami. Qin Fan mengangguk, kondisi ini dapat diterima. Hong Sanhe mengulurkan tangannya, wajahnya bau, sepertinya syarat yang diberikan orang itu terlalu longgar. Selamat datang untuk bergabung dengan kami. Qin Fan juga mengulurkan tangannya, sama-sama. Hong Sanhe membeku, tersedak, dan berkata dengan marah, apakah menurutmu kami harus berterima kasih karena telah bergabung dengan kami? Orang-orang yang seharusnya bersyukurlah kamu. Qin Fan tersenyum main-main, jangan khawatir, kamu akan mengalami hari seperti itu. Hong Sanhe berbalik dan pergi bersama orang-orang. Qin Fan tersenyum sedikit dan menghela nafas lega. Kembali ke aula, Li Nianqi segera datang dan meraih lengan Qin Fan, dan bertanya dengan gugup, bagaimana? Di mana Tuan Hong? Dia pergi. Hilang. Apa yang dia katakan? Wajah Li Nianqi penuh bingung. Biarkan aku memperhatikan di masa depan, dan aku tidak mengatakan apa-apa lagi. Qin Fan tidak mengatakan apa-apa tentang pria yang tertarik padanya, agar tidak menakuti ibunya. Li Nianqi mengerutkan kening, sesederhana itu. Qin Fan mengangkat bahu, sesederhana itu. Kamu bocah, jangan bohong padaku. Kamu anak anjing. Li Nianqi sangat marah, dan meraih telinga Qin Fan, oke, apakah Anda berbelok dan memanggil saya anjing? Su Qing menutup mulutnya dan tersenyum genit, ketua, Xiao Fan seharusnya tidak berbohong, jika masalah ini tidak diselesaikan, Tuan Hong pasti tidak akan mengambil orang pergi. Saya kira, mereka suka saya ingin mengembangkan potensi Anda, itu sebabnya saya membiarkan Anda pergi dengan mudah. Qin Fan terkejut, ibunya benar-benar cerdik, tidak lebih buruk dari yang itu. Li Nianqi tiba-tiba menjadi serius, menatap Qin Fan, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Xiao Fan, setelah kejadian ini, kamu harus memahami bahwa di masa depan, kamu harus memiliki garis bawah dalam segala hal yang kamu lakukan, dan kamu tidak boleh bertindak sembarangan. Keluarga membuat kesalahan terlebih dahulu, dan mereka melihat potensi Anda, jadi Anda bisa baik-baik saja. Namun, jika Anda terus melakukan beberapa hal yang berlebihan, begitu mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat mengontrol Anda harus tahu apa akibatnya. Qin Fan mengangguk, jangan khawatir, Bu, saya punya rasa proporsional. Li Nianqi mengangguk, oke, Anda kembali dengan Tuan Qin. Buat ringkasan pengalaman Anda, lalu buat persiapan terakhir untuk pembukaan Nianqi Pharmaceutical. Iya. Qin Fan tidak mengkhawatirkan masalah bisnis, dan dia dapat menanganinya dengan kemampuan ibunya. Saya percaya bahwa apa yang terjadi pada keluarga Cheng juga dapat menghalangi beberapa Xiao. Selanjutnya, Qin Fan tinggal di Jiangyang untuk 1 hari lagi, menyempurnakan jimat giok untuk masing-masing ibunya dan Su Qing sebelum pergi. Tentu saja, selama periode itu, saya juga memeriksa kemajuan kultivasi pendeta Tao Tua, dan menunjukkan poin-poin penting dari latihan pendeta Tao Tua selanjutnya. Kemudian, berpura-pura tidak melihat keinginan kuat Tao Tua untuk kembali ke Dongzhou, biarkan dia terus melayani sebagai kapten keamanan grup Nianqi. Pinggiran kota Kyoto. Di sebuah rumah bambu sederhana. 1 set perangkat teh porselen biru dan putih yang indah diletakkan di atas meja teh indah yang terbuat dari kayu rosewood. Seorang gadis cantik dengan gaun sweater rajutan putih, rompi hitam kecil, dan rambut hitam dengan kuncir kuda panjang sedang membuat teh dengan terampil. Terkadang jari-jari batu giok diketuk dengan ringan, dan terkadang set teh diambil dengan ringan, rangkaian gerakannya seperti air yang mengalir, yang enak dipandang. Kedua lelaki tua itu duduk berhadapan, mengagumi upacara minum teh gadis itu, mengangguk kagum dari waktu ke waktu. Dokter Sun yang ajaib, akhir-akhir ini kamu dan aku telah bekerja sama untuk menyalin jarum ajaib 9 putaran. Apakah menurutmu jarum ajaib 9 putaran yang ditiru oleh kalian berdua bisa sebagus Dr. Qin itu? Yang berbicara itu adalah Ye Lao, seorang dokter jenius anak terkenal di Kyoto. Adapun Sun Miracle Doctor, tentu saja Sun Shenzhen.
Tehnya sudah siap, tenang saja, kalian berdua. Pada saat ini, gadis itu dengan lembut mengambil cangkir pria dengan tangan gioknya, dan menuangkan cangkir untuk masing-masing dari dua pria tua itu. Seni teh Sinyi menjadi semakin mahir. Hanya melihatmu membuat teh membuatku merasa seperti peri. Sun Shenzhen mengambil cangkir teh, meletakkannya di bawah hidungnya dan mengendus dengan lembut, "Oke teh, orang-orang cantik dan teh adalah juga cantik." Jika seorang pemuda mengatakan ini, dia akan dicurigai sebagai anak yang hilang, tetapi jika Sun Shenzhen, yang berusia 70-an dan 80-an, mengatakan kata-kata seperti itu murni pujian murni. Benar, kecantikan ini adalah Ye Xingyi yang meninggal di depan Qin Fan terakhir kali, yang dikenal sebagai Dr. Xiaoye. Tuan Sun di atas. Ye Xingyi tersenyum sedikit, dan mengembalikan hadiah itu dengan murah hati, tanpa sedikit pun kepura-puraan dari seorang gadis kecil. Di sebelahnya, Penatua Ye menatap Dokter Ajaib Sun dengan saksama, dan melanjutkan topik barusan, "Saudara Sun, Anda belum menjawab pertanyaan saya." "Dokter." Garis bawah Saudara Sun, meskipun itu tiruan, teknik akupuntur yang dibuat dengan menggabungkan kekuatan Anda dan saya tidak akan jauh lebih buruk daripada teknik akupuntur manapun di dunia, bukan? Mendewakan jarum ajaib 9 putaran. Tabib ajaib Sun tertawa dan berkata, "Saya tahu Anda tidak yakin, tetapi kenyataannya adalah..." Jika Anda tidak percaya, gunakan jarum ajaib 9 putaran yang kami buat untuk pergi ke Dongzu untuk berbicara dengan Dr. Qin tentang jarum ajaib 9 putaran asli. Membandingkan akupuntur Zuan Shen, wajar untuk menilai yang lebih unggul. Dr. Ye memiliki kepribadian yang lebih berapi-api, dan dia mendengus dingin, "Bandingkan, saya masih tidak percaya bahwa ada metode akupuntur ajaib di dunia." Dr. Sun dengan sombong dia berkata sambil tersenyum, "Orang tua Ye, kamu akan kehilangan muka ketika saatnya tiba, jangan salahkan saudaraku karena tidak mengingatkanmu." "Huff, Sinyi, ayo kembali." Melihat cangkir teh yang kosong, Dr. Sun tersenyum dan menggelengkan kepalanya, orang tua Ye ini masih pemarah di usia seperti itu. Jiang Bei. Keluarga Yan. Mendengar berita tentang keluarga Cheng yang dimusnahkan, Yan Beifei berkata dengan dingin, "Itu pantas." Karena keluarga Cheng tidak dapat mengandalkannya, satu-satunya cara untuk melakukannya adalah meminta Dewa Pedang untuk melakukannya sendiri. Lagi pula, menurut berita dari keluarga Cheng, grup Nianqi memiliki pembangkit tenaga listrik tingkat master yang bertanggung jawab. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Yan Beifei langsung berjalan menuju halaman belakang. Di halaman belakang, terdapat sebuah halaman kecil dengan pemandangan yang indah dan penuh dengan lingkungan ekologis yang asli. Terdapat sebuah gubuk sederhana di sana, yang merupakan tempat peristirahatan Dao Shen. Namun, saat Yan Beifei mendekati halaman, sesosok abu-abu tiba-tiba muncul seperti hantu, menghalangi jalannya. Tidak ada yang diizinkan mendekati retret Tuan. Dia masih mengenakan gaun abu-abu tua dari beberapa dekade yang lalu. Dia memiliki penampilan biasa dan lebih tua dari Yan Beifei. Matanya seperti genangan air yang tergenang, tidak menunjukkan emosi. Melihat orang ini, bahkan Yan Beifei, kepala keluarga Yan, memberi hormat dengan hormat, "Saya telah bertemu Dao Wei Senior. Saya datang untuk mencari ayah saya dalam hal-hal penting." Dewa Pedang, telah melayani Dewa Pedang selama beberapa dekade. Tuan telah menjelaskan bahwa bahkan jika keluarga Yan dihancurkan, dia tidak boleh selamat kali ini dalam ujian kematian. Ini. Yan Beifei mengerutkan kening dalam-dalam. Dia tahu arti dari ujian kematian. Tinggalkan gerbang, jika tidak semua upaya sebelumnya akan sia-sia, dan bahkan kematian dan Dao akan hilang. Permisi. Yan Beifei kembali tanpa daya. Kembali ke ruang tamu, Yan Beifei memikirkan cara membalas dendam pada grup Nianqi. Ayah tidak keluar dari bea cukai, jadi tidak mungkin menggunakan kekerasan untuk membalas, jadi dia harus menggunakan cara lain. "Apakah kamu tidak pergi meminta ayah untuk keluar? Mengapa kamu kembali?" Istri Yan Beifei, Liu Feixue, masuk dan bertanya. "Ayah dalam kurungan, tidak ada cara untuk membalaskan dendam Yuer. Lalu apa yang harus kita lakukan?" "Saya mendengar bahwa grup Nianqi akan memasuki industri farmasi baru-baru ini, dan departemen baru Nianqi Pharmaceutical telah didirikan.
Mengapa kita tidak menghancurkan Nianqi Pharmaceutical terlebih dahulu, mengumpulkan minat terlebih dahulu, menunggu ayah saya meninggalkan bea cukai, dan lalu biarkan orang-orang dari grup Nianqi hutang darah dibayar dengan darah. Wajah Yan Beifei menjadi bahagia, aku hampir lupa, kamu berasal dari Dewa Lembah Kedokteran, dan tidak mudah menghancurkan industri obat Nianqi. Kelompok. Dongzu, Villa Gunung Yunding. Di bawah pengaruh formasi pengumpulan roh bawaan, aura seluruh Gunung Yunding menjadi semakin kuat, menarik lebih banyak orang untuk datang dan bermain. Sudah 10 hari sejak Qin Fan kembali, selama 10 hari ini, dia telah berkultivasi untuk mengkonsolidasikan kultivasinya di tahap akhir alam pedang tersembunyi dan bersiap untuk memasuki kembali alam budidaya pedang di masa depan. Ketika dia kembali dari alam abadi, dia tidak hanya menghabiskan kultivasinya, tetapi semua senjata dan senjata magisnya diubah menjadi besi tua, dan bahkan tubuh daunnya yang hampir tidak bisa dihancurkan secara paksa dikonsumsi ke dalam tubuh orang biasa. Dikatakan bahwa itu adalah kembalinya Kaisar Pedang, tetapi sebenarnya tidak ada bedanya dengan reinkarnasi dan rekultivasi. Hal paling berharga yang dia miliki adalah pengalaman dan ingatan dari Great Emperor of the Immortal Domain. Karena itu, dia tidak berani mengabaikan kultivasinya. Di akhir latihan ini, dia berdiri di atap villa dan melihat ke kejauhan. Setelah memasuki tahap akhir dari Hidden Sword Realm, kekuatannya sekali lagi naik ke level yang lebih tinggi. Jika dia menghadapi orang yang kuat seperti Sang Di Sengshi, dia dapat dengan mudah menghadapinya. Dengan penglihatannya saat ini, dia bisa melihat dengan jelas wajah semua orang yang datang untuk bermain di kaki gunung. Meskipun lokasi Gunung Yunding jauh dari kota utama, pemandangannya indah, dan pengembang membangun villa di sini, sehingga tidak ada kekurangan orang yang datang berkunjung. Sekarang Qin Fan telah menyiapkan formasi pengumpulan roh bawaan, ada 10 kali lebih banyak orang yang datang. Hari ini hari Minggu, dan Tang Cucu serta Liu Mengyao mendengar tentang udara bersih di Villa Gunung Yunding, jadi mereka juga datang ke sini untuk bermain. Melihat Gunung Yunding diselimuti kabut, Liu Mengyao merasa penuh misteri. Cucu, kami tidak melihat hal seperti ini ketika kami datang untuk bermain di Gunung Yunding sebelumnya. Mungkinkah legenda itu benar? Apakah benar ada dewa yang tinggal di sana? Tang Cucu menutup mulutnya dan tersenyum genit, berhenti bicara omong kosong, tidak ada dewa akan tinggal di gunung kecil yang rusak ini. Huangshan, Huasan, Taisan, yang tidak 100 kali lebih kuat dari Gunung Yunding ini. Liu Mengyao tersenyum, ya, jika saya adalah dewa, saya pasti akan memilih Gunung Tai. Namun, udara di sini memang sangat segar. Tang Cucu merentangkan tangannya, menunjukkan sosok yang cantik, menarik napas dalam-dalam, dan menyipitkan matanya dengan nyaman. Meskipun Gunung Yunding kecil, bagaimanapun juga itu adalah gunung. Ada Danau Yunhu di sebelahnya, dan udaranya secara alami jauh lebih baik daripada di daerah perkotaan. Apalagi kamu, siapapun yang datang ke sini akan merasa segar kembali. Iya. Liu Mengyao mengangguk, berpikir itu masuk akal, dan tidak lagi meragukan bahwa ada dewa di gunung itu. Wow, Cucu, cepat lihat, wanita itu sangat cantik. Mengikuti tatapan Liu Mengyao, Tang Cucu melihat seorang wanita berpakaian bisnis hitam. Dia berusia sekitar awal 20-an, tinggi, dewasa, murni, cantik dan glamor, jelas dua temperamen yang sama sekali berbeda, tetapi mereka terkonsentrasi sempurna dalam dirinya sendiri, seolah-olah itu adalah kombinasi dari kontradiksi. Terutama sikap seorang saudari kerajaan dalam dirinya, yang tidak dapat ditandingi oleh gadis kecil seperti Tang Cucu dan Liu Mengyao. Bahkan seorang wanita cantik seperti Tang Cucu tidak bisa menahan diri untuk tidak kagum, benar-benar cantik, kapan Dongzu kita menghasilkan wanita yang begitu cantik? Chen Jianfeng meliriknya, dan matanya segera menunjukkan sentuhan kejutan, dia bukan Dongzu kami. Ya, dia berasal dari kota Jiangyang. Tang Cucu segera menatap Chen Jianfeng dengan waspada, apakah kamu mengenalnya? Chen Jianfeng mencium bahaya, dan dengan cepat menjelaskan, dia adalah wakil manajer umum Nianqi Pharmaceutical. Saya mengunjungi ayah saya, jadi saya bertemu dengannya, tetapi saya tidak pernah mengatakan sepatah kata pun padanya. Hehe, saya menjadi wakil manajer umum di usia muda, hehe.
Tang Cucu menunjukkan ekspresi jijik di wajahnya. Bah, jadi wanita seperti ini, tidak heran dia sangat genit. Liu Mengyao memarahi dengan ekspresi cemburu. Chen Jianfeng tidak berbicara, dan dia tidak tahu dari mana asal Su Qing, atau apakah wanita ini bersih atau tidak. Su Qing memimpin seorang pria berusia 50-an, mengenakan kacamata berbingkai emas dan sedikit botak di atas kepalanya, berjalan perlahan menuju Gunung Yunding, diikuti oleh beberapa orang. Sambil berjalan, Su Qing memperkenalkan, Tuan Chen, ini Gunung Yunding. Saya telah mengunjunginya. Sangat cocok untuk latar belakang promosi obat baru kami. Tuan Chen memandang Gunung Yunding yang diselimuti kabut. Sangat puas. Tetapi dia tertawa dan berkata, Xiao Su, pemandangan Gunung Yunding sangat bagus, tetapi obat baru kami adalah untuk pertumbuhan dan perkembangan remaja, bukan untuk kesehatan orang tua. Jadi, menurut saya di sini saat promosi latar belakang tidak pantas, Anda harus menggunakan tempat seperti lapangan olahraga sebagai latar belakang. Bagaimanapun, ini adalah tablet kalsium untuk pertumbuhan dan perkembangan remaja, dan kita harus fokus pada peningkatan kekuatan dan olahraga. Langsung bertepuk tangan, Tuan Chen benar, apa yang Anda lakukan dengan tempat-tempat indah ini sebagai latar belakang tablet kalsium yang ditujukan untuk perkembangan remaja. Itu juga membuat orang salah mengira itu adalah obat pemelihara kesehatan. Masih tua dan pedas, dan Tuan Chen pintar. Anak muda masih perlu belajar lebih banyak. Su Qing sangat marah sehingga dia benar-benar ingin menamparkan wajah orang-orang ini. Dalam pertemuan 2 hari lalu untuk membahas pencarian latar belakang promosi narkoba baru, dia menyarankan mencari lapangan olahraga seperti lapangan basket atau lapangan sepak bola. Orang-orang ini semua menyanyikan lagu yang berlawanan, memintanya untuk menemukan tempat dengan pegunungan yang indah dan air yang jernih, dan berkata bahwa yang terbaik adalah pergi ke tempat yang alami dan bebas polusi. Dia menyelidiki selama 2 hari penuh, dan akhirnya menemukan Gunung Yunding. Akibatnya, orang-orang ini juga, dia dengan jelas melihat ekspresi kepuasan di mata manajer umum Chen, tetapi pada akhirnya dia mengucapkan kata-kata negatif. Ini jelas membuat segalanya menjadi sulit baginya dengan sengaja. Su Qing benar-benar ingin marah, tetapi memikirkan penjelasan tulus Lin Yanqi kepadanya sebelum dia pergi, dia menahan diri lagi. Karena Tuan Chen tidak menyukai tempat ini, saya akan pindah tempat. Setelah berbicara, Su Qing berbalik dan pergi. Karena Tuan Chen dan yang lainnya sengaja mempersulit, Su Qing tentu saja tidak akan memberi mereka wajah yang baik. Sebagai asisten Lin Yanqi, Su Qing masih memiliki kepercayaan diri ini. Melihat punggung Su Qing, Tuan Chen dan yang lainnya tampak sombong. Manajer personalia di bawah Tuan Chen melangkah maju dan bertanya, Tuan Chen, saya tidak mengerti. Karena Ketua Li menunjuk Anda untuk bertanggung jawab atas Nianqi Pharmaceutical, mengapa dia mengirim asisten Su untuk mengawasi Anda? Li. Khawatir Anda dapat membiarkan asisten Su mengambil alih Nianqi Pharmaceutical. Tuan Chen tertawa dan berkata, Anda tidak mengerti ini. Ketua Li tidak mempercayai saya, tetapi Nianqi Pharmaceutical tidak dapat melakukannya tanpa saya. Jika tanpa saya, Su Qing, gadis berambut kuning itu, bisa melakukan apa saja. Ketua Li ingin Su Qing belajar di bawah tangan saya, dan ketika dia belajar, dia bisa menggantikannya. Saya tidak akan membiarkan dia, saya berharap. Manajer personalia berkata sambil tersenyum, jadi Tuan Chen sengaja mempersulit asisten Su, dan membiarkannya mundur, agar tidak menyinggung Ketua Li. Tinggi, sangat tinggi. Tuan Chen berkata dengan bangga, oke, ayo. Pergi juga, wakil manajer umum kita Su sudah marah, hehe, aku akan lihat berapa lama gadis kecil Su Qing ini bisa bertahan. Haha. Semua orang tertawa sinis. Di atap, Qin Fan menyaksikan pemandangan itu dengan tenang. Dia bisa melihat Su Qing, tapi dia tidak bisa mendengar apa yang mereka katakan, jaraknya terlalu jauh. Mengapa saudari Su Qing datang ke Dongzu? Qin Fan segera memanggil Su Qing. Setelah memahami, Qin Fan menyadari bahwa Nianqi Pharmaceutical telah memilih Dongzu sebagai kantor pusatnya. Dongzu terletak di bagian selatan dinasti Han Timur,
berbatasan dengan Jiangnan dan tempat lain, industri farmasi berkembang pesat, bahkan lebih baik dari ibu kota provinsi Jiangyang. Su Qing dikirim kali ini untuk menjabat sebagai wakil manajer umum Nianqi Pharmaceutical. Kali ini, Qin Fan hanya ingin memeriksa situasinya. Su Qing masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi dia menutup telepon dengan cepat. Karena Nianqi Pharmaceutical terletak di Dongzhou, saya hanya bisa membantu sekelompok nona Su Qing. Qin Fan dengan santai menggambar formasi pengumpul roh di udara, dan kabut di udara dengan cepat berubah menjadi setetes air. Apakah ada obat yang lebih baik di dunia ini selain aura surga dan bumi? Nianqi Pharmaceutical, ruang konferensi. Manajer umum Chen duduk di atas dan melirik orang-orang di bawah, tetapi akhirnya, matanya tertuju pada Su Qing yang ada di sebelahnya. Wakil manajer umum Su telah menyelesaikan latar belakang promosi obat baru, tetapi saingan terkuat kami di Dongzhou, Forest Pharmaceutical, telah mengundang Dr. Ajaib Liu dari Jiangnan untuk berbicara atas nama perusahaan mereka. Terkenal di Dongzhou. Jika kami tidak dapat mengundang dokter setenar Dr. Liu untuk berbicara atas nama kami, saya khawatir kami akan ditekan oleh Forest Pharmaceutical. Obat baru yang kami investasikan begitu banyak pada tahap awal tidak akan tersedia. Tanya saya. Asisten Su, saya akan menyerahkan kepada Anda untuk meminta seorang dokter jenius untuk berbicara untuk Anda. Apakah Nianqi Pharmaceutical dapat memenangkan pertempuran pertama sepenuhnya bergantung pada apakah Anda dapat mengundang seorang dokter jenius untuk menekan dokter jenius Linlin Pharmaceutical, Liu. Tuan Chen memiliki ekspresi serius di wajahnya, seolah-olah dia berada di ranjang kematiannya. Namun, dia diam-diam mencibir di dalam hatinya, Su Qing, tabib ajaib Liu terkenal di seluruh selatan Sungai Yangtze. Jika Forest Pharmaceutical dapat memintanya untuk berbicara untuknya, itu benar-benar hubungan pribadi. Saya takut seseorang yang bisa berbicara dalam dialek di seluruh dinasti Han Timur bisa setenar Miracle Liu. Hanya ada Dr. Qin yang legendaris. Hanya saja, setelah penampilan singkat Dr. Qin itu, dia menghilang, dan sesulit surga untuk menemukannya. Jika Anda tidak dapat menemukan obat yang cocok dengan obat baru sebelum dirilis kamu, dan ambil kesempatan ini untuk menyingkirkan dirimu di sisiku. Semua eksekutif tingkat tinggi di kedua sisi meja konferensi memandang Su Qing dengan sombong. Miracle Dr. Liu di Jiangnan terkenal, dan dia sama sekali tidak peduli dengan uang. Jika bukan karena orang-orang dari Forest Pharmaceutical yang berteman dengan Miracle Dr. Liu, mereka tidak akan dapat mengundang Miracle Dr. Liu ke berbicara untuknya. Jika Su Qing mengundang seorang dokter jenius setingkat ini untuk berbicara untuk perusahaan yang kurang dikenal seperti Nianqi Pharmaceutical, kemungkinan besar dia akan langsung dikeluarkan. Langkah Tuan Chen sangat brilian. Wajah Su Qing juga pucat, dia tahu betul kesulitan tugas ini, dan Tuan Chen sengaja mempersulitnya. Namun, jika dia tidak menerimanya, Tuan Chen akan mencari alasan untuk mengusirnya selanjutnya. Dia tidak bisa mempermalukan Li Nianqi. Su Qing berdiri dan menatap Tuan Chen tanpa rasa malu, "Jangan khawatir, Tuan Chen, saya pasti akan mengundang seorang dokter jenius yang setenar Dr. Liu." Setelah berbicara, Su Qing berbalik dan pergi. Melihat kaki panjang seputih salju Su Qing, orang-orang itu menunjukkan sedikit keserakahan. Sangat disayangkan bahwa mereka hanya bisa menonton, mereka dapat mempersulit Su Qing di tempat kerja, tetapi mereka tidak pernah berani menebusnya untuk Su Qing. Setelah Su Qing pergi, Presiden Chen juga berdiri, mengamati kerumunan, dan berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu mari kita tunggu kabar baik dari wakil manajer umum Su." Dia juga pernah mendengar nama dokter jenius Jiangnan Liu, meskipun orang ini tidak bisa dibandingkan dengan dokter terkenal di Kyoto, dia cukup terkenal di Jiangnan dan Dongzhou. Sangat sulit menemukan dokter jenius yang bisa setenar dirinya. Ada seorang dokter ajaib Qin di Dongzhou, yang dikatakan ajaib di antara banyak orang, dan tentu saja dia dapat mengalahkan dokter ajaib Liu dalam hal ketenaran. Namun, Su Qing tidak mungkin mengetahui semua informasi tentang dokter jenius Qin ini. Jika Anda ingin menemukan dokter jenius Qin ini, Anda sebaiknya pergi ke ibu kota dan mengundang ahli pengobatan tradisional Tiongkok itu untuk maju.
Su King mengeluarkan ponselnya, dan ingin bertanya pada Qin Fan apakah dia pernah mendengar tentang tabib suci Qin. Namun, setelah memikirkannya, dia menyerah. Bagaimana mungkin Qin Fan, seorang siswa sekolah menengah, mengenal tabib suci Qin? Saat ini, sebuah berita muncul di telepon. Ye Lao, seorang dokter anak jenius di Kyoto, datang ke Dongzu untuk mendapatkan klinik gratis. Orang tua dan teman-teman, jangan lewatkan kesempatan ini. Tuan Ye telah datang ke Dongzu. Mata Su King langsung berbinar, ini dia seorang ahli pengobatan tradisional Tiongkok sejati. Menghancurkan keberadaan dokter ajaib Liu. Su King segera memeriksa informasi yang relevan, dan mengetahui bahwa dokter Ye melakukan klinik gratis di rumah sakit rakyat Dongzu. Su King melompat, mengambil tasnya dan pergi mencari dokter Ye. Tapi setelah mengambil 2 langkah, dia berhenti lagi. Tidak, ini agak terlambat hari ini, dan saya belum menyiapkan apa-apa, jadi terlalu lancang untuk pergi begitu saja. Selain itu, ketika dokter orang, saya khawatir Anda harus membuat janji terlebih dahulu untuk menemuinya. Su King segera memanggil penanggung jawab rumah sakit rakyat atas nama perusahaan, mengaku mensponsori semua biaya dokter tim selama klinik gratis di Dongzu. Kemudian, Su King berhasil mendapat kesempatan untuk bertemu dengan dokter Ye besok. Selesai. Su King tersenyum lega. Namun, masih perlu persiapan yang matang untuk mengundang dokter ajaib Ye berbicara untuknya. Saya khawatir tidak cukup hanya menggunakan uang untuk menyewa Miracle Dr. Ye, Anda perlu alasan yang dapat membuatnya terkesan. Namun, perusahaan farmasi semuanya mencari untung, dan tidak ada alasan untuk menjadi tinggi. Terlebih lagi, tablet kalsium yang diluncurkan oleh Nianqi Pharmaceutical sebenarnya tidak kalah bersaing dengan tablet kalsium yang sudah dikenal di pasaran. Tepat ketika Su King bingung, Qin Fan tiba-tiba menelepon. Xiao Fan, apakah ada sesuatu? Qin Fan bertanya sambil tersenyum sambil minum teh di Villa Yundingshan. Saudari Su King, aku baik-baik saja besok, jadi aku akan pergi dan menemuimu. Qin Fan tidak secara langsung mengungkapkan niatnya untuk membantu, dia takut Su King tidak mempercayainya dan menolaknya. Aku punya sesuatu yang penting untuk dilakukan besok, jadi aku tidak bisa bermain denganmu, atau aku akan meneleponmu lain hari ketika aku bebas. Apa urusanmu besok? Su King berhenti sejenak, berpikir untuk mengundang Ye. Masalah dokter ajaib bukanlah rahasia, jadi saya berkata, saya akan mengunjungi dokter ajaib Ye besok, dan saya ingin memintanya berbicara untuk Nianqi Pharmaceutical. Oh, kebetulan. Saya akan pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan fisik, saya akan menemani Anda pergi. Oke, Anda dapat mengirimkan alamat Anda nanti, dan saya akan menjemput Anda dengan mobil besok. Oke. Setelah menutup telepon, Qin Fan sedikit bingung, Dokter Ye. Apakah ada hubungannya dengan dokter kecil itu? Dia memiliki beberapa kesan tentang Ye Xingyi. Keesokan harinya, Su King pergi menjemput Qin Fan di persimpangan di bawah Gunung Yunding, dan keduanya pergi ke rumah sakit rakyat Dongzu bersama. Dalam perjalanan, Qin Fan bertanya, Saudari Su King, mengapa Anda harus meminta Tuan Ye berbicara untuk Anda? Tidak perlu. Su King tersenyum pahit. Dan berkata, saingan terbesar Nianqi Pharmaceutical di Dongzu adalah Forest Pharmaceutical, dan Forest Pharmaceutical mengundang Dr. Jiangnan Liu berbicara untuk mereka, dan ketika Nianqi Pharmaceutical meluncurkan obat baru untuk pertama kalinya, dia menjelaskan bahwa itu ditujukan untuk Nianqi Pharmaceutical. Untuk memenangkan pertempuran pertama Nianqi Pharmaceutical, kita membutuhkan untuk mengundang seorang dokter terkenal yang dapat menahan dokter ajaib Liu itu. Awalnya ada dokter ajaib Qin di Dongzu, tetapi dokter ajaib Qin itu terlalu misterius, bahkan jika Anda ingin memintanya berbicara untuk Anda dapat tidak menemukan informasi kontak. Kebetulan dokter ajaib Ye ini datang ke Dongzu untuk mendapatkan klinik gratis dari Kyoto. Jika dia dapat diundang untuk berbicara untuknya, dia pasti akan dapat menghancurkan dokter ajaib Liu itu. Qin Fan tiba-tiba memasang ekspresi aneh. Dan Sister Su King benar-benar berpikir untuk memintanya berbicara untuknya. Tapi untuk hal semacam ini, Qin Fan berpikir lebih baik pergi ke dokter Ye itu. Segera, keduanya datang ke rumah sakit rakyat.
Butuh 3 tempat parkir untuk menemukan tempat parkir. Setelah keluar dari mobil, Su King menghela nafas lega. Nama Tuan Ye benar-benar luar biasa. Saya khawatir akan ada 2 jalan bagi mereka yang datang hari ini. Qin Fan tidak berbicara, dan keduanya dengan cepat datang ke lobi rumah sakit dengan lift. Melihat ini, Su King hampir tidak menangis. Di aula rumah sakit yang besar, ada orang di mana-mana, kebisingan obrolan, keluhan pasien, teriakan ibu dan nenek, tangisan anak-anak, teriakan perawat yang menjaga ketertiban, semuanya berkumpul menjadi simfoni terdekat. Kehidupan nyata. Melihat adegan ini, Qin Fan tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Saudari Su King, ada begitu banyak orang, apakah Anda yakin dapat melihat tabib yaitu hari ini? Su King tersenyum licik, jangan khawatir, saya seorang sponsor, ayo langsung temukan penanggung jawab rumah sakit, dan Anda tidak perlu mengantri dengan pasien ini. Keduanya menemukan meja layanan di lobi dan mengidentifikasi diri mereka. Tanpa diduga, perawat berjas putih langsung memberi Su King nomor, pergi ke ruang tamu di dalam dan berbaris. Su King mengerutkan kening, halo, saya sponsor, apakah Anda masih perlu berbaris? Su King. Jika Chu Tianxiong ada di sini, dia pasti akan menghela nafas, jilat anjing. Begitu banyak. Ruang penerimaan rumah sakit tidak besar, dan ada satpam di depan pintu. Su King berjalan mendekat dan menyerahkan nomor di tangannya kepada satpam. Satpam itu melihat dan berkata, maaf, ada terlalu banyak orang hari ini, jadi saya hanya bisa pergi dengan 1 orang. Ini. Titik. Su King berbalik dan menatap Qin Fan, Xiao Fan, kenapa kamu tidak keluar dan bermain dulu? Aku akan meneleponmu setelah aku selesai. Qin Fan berkata, tidak apa-apa, kamu pergi bekerja dulu, dan saya akan berkeliling saja. Oke.